psikotropika. Oh. Itu obat alprazolam 100 butir yang disembunyikan di dubur oleh tahanan yang sepulang sidang. Jadi kami belum ada alat X-ray untuk melihat penerawang ke barang-barang yang dibawa maupun orang. Kita keterbatasan dengan CCTV. CCTV kita yang aktif saat ini cuma ada 16 titik. Idealnya kameranya minimal 32 minimal. Saat ini warga binaan yang ada di Rutan Pekalongan 287 per hari ini. Per hari ini. Ya, dengan kapasitas yang hanya 197. Jadi over kapasitas sekitar 45% dari kapasitas yang ada. Halo, warga Suara Merdeka kembali hadir bersama kami di sini di Hot Case Plat Merah. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan dukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Tentunya di sini saya tidak sendiri, sudah bersama saya Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bapak Rianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, di sini kita akan ngobrol banyak hal terkait dengan pencegahan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Nah, di sini kita tahu ya Pak ya, kalau kita lihat berita nasional, berita provinsi, lokal itu pasti ada saja kasus-kasusnya. Bahkan ternyata peredaran narkoba itu bisa juga terjadi di dalam rutan itu sendiri. Nah, ini kan miris sekali ya warga Suara Merdeka. Kita pastinya tidak ingin yang namanya warga binaan justru masuk rutan malah menjadi-jadi gitu Pak ya. Kita pengennya mereka bisa dibina, kemudian bisa bebas menjadi manusia yang pastinya lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas bagaimana sih kiranya rutan Kota Pekalongan khususnya itu untuk menjaga para warga binaannya bersih dari narkoba dan juga bisa menyebarkan nilai-nilai positif nggak cuma hanya di rutan tapi juga di seluruh warga Kota Pekalongan supaya betul-betul bebas dari narkoba. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan intinya nih Pak, saya penasaran, kira-kira nih di rutan sendiri kegiatan bersama dengan warga binaan dari pagi sampai dengan istirahat itu ngapain aja? Dan pastinya tuh kegiatannya kan positif-positif sekali Pak ya, silakan bisa diceritakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya akan bercerita tentang kegiatan warga binaan di Rutan Pekalongan, utamanya dari pagi hingga istirahat. Bahwa dari pagi mereka tentunya bangun pagi, kemudian ada bukaan pintu kamar di pagi hari untuk menerima makan pagi. Setelah mereka menerima makan pagi, mereka makan pagi, mandi, dan mengikuti kegiatan berikutnya. Masih di pagi hari, setelah makan mereka ada kegiatan senam. Jadi ada kegiatan senam di lapangan Rutan Pekalongan. Tentunya nggak cuma senam, di situ juga kita ada wawasan kebangsaan, ya itu dilakukan oleh tim dari pembinaan atau di tempat kami di bawah naungan pelayanan tahanan. Tentunya dengan menghafal Pancasila, menyanyi Indonesia Raya dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Kemudian setelah pelaksanaan senam wawasan kebangsaan dilanjutkan dengan pelayanan kunjungan, itu sekitar jam 9. Jadi di jam 9 sampai dengan jam 11 pendaftaran untuk layanan kunjungan, tapi pelaksanaan sampai setengah 12. Jadi warga binaan di jam itu bisa dikunjungi atau orang sini biasa menyebut dibesuk. Ya, jadi bisa dibesuk oleh keluarga, saudara maupun rekan lainnya sampai di siang hari. Di sela-sela waktu itu juga ada yang tidak dibesuk maupun dibesuk. Juga ada kegiatan pembinaan kepribadian berupa mengaji, sholawat maupun siraman rohani dari kita dibantu dari
Kemenak untuk siraman rohani. Tentunya kita mendatangkan kiai maupun ustadz. Kemudian pada siang hari setelah kunjungan selesai, pembinaan kepribadian keagamaan selesai, kita ada pembagian makan siang. Setelah pembagian makan siang, sholat duhur, makan siang, mereka tutup kamar di jam 1. Di jam 1 ada apel warga binaan oleh petugas pengamanan. Setelah itu tutupan kamar, mereka diberi waktu istirahat di kamar sampai dengan jam 3 sore. Kemudian di jam 3 sore ada bukaan lagi, angin-angin. Oh, angin-angin. Nah, kita sebutnya angin-angin, bukan berkamar. Jam 3 sampai dengan jam 5. Di situ aktivitas olahraga mandiri. Ada yang main badminton, ada yang main tenis meja maupun main catur dengan kawan lainnya. Tentunya di warga binaan yang lain juga ada yang mengikuti program pembinaan kepribadian, kemandirian, kemandirian itu ada di pertanian maupun di kegiatan bengkel kerja, baik menjahit, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sekilas bahwa mereka ada pembinaan kepribadian dan kemandirian itu berjalan setiap hari, termasuk pagi sampai sore. Kemudian sampai sore tutupan jam 5. Sebelum tutupan kamar dibagi makan malam. Makan malamnya kita bagi di sore sekitar jam 5. Kemudian tutupan kamar jam 5, mereka istirahat. Istirahat nanti di jam 8 malam, jam 8 kurang 15 ada apel lagi, dicek lagi oleh petugas bahwa memastikan jumlahnya sesuai, orangnya sesuai di masing-masing kamar. Sampai mereka istirahat sampai besok pagi. Wah, luar biasa. Ternyata sepadat itu ya, Pak Rian ya. Dari mulai pagi, kemudian ada senam, lalu juga ada besuk, ada pembinaan, baik itu yang tadi kepribadian ataupun tadi yang berkaitan kemandirian. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kegiatan di rutan itu sudah sangat positif dan full. Bahkan ini lebih full daripada kegiatan kita sebetulnya kayaknya, karena sudah sangat terplot dengan sangat rapi. Nah, apa sih Pak Rian sebenarnya yang diharapkan dengan fullnya kegiatan para warga binaan? Dari Pak Rian sendiri seperti apa? Tentunya dengan adanya program pembinaan yang kami berikan, harapan kami warga binaan satu, dia bisa berubah, baik berubah sikap, perilaku maupun ketaatan terhadap hukum. Yang kedua tentunya menambah ilmu, wawasan maupun keterampilan sehingga ketika keluar dari rutan mereka bisa bekerja dengan keterampilan yang kita berikan di rutan. Jadi menghindari pengulangan tindak pidana sehingga mereka bisa bekerja, mencari penghasilan sendiri dan menjadi masyarakat yang baik di masyarakat. Iya, setuju sekali Pak Rian. Nah Pak Rian nih, kalau ngomongin tentang hidup sehat dan bersih, bebas dari narkoba, kalau dari pandangannya Pak Rian sendiri nih, bagaimana nih kira-kira gambarannya? Silakan. Ya, menurut pandangan saya, hidup bersih dan sehat dari narkoba tentunya pola hidup sehat. Tentunya dari pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan pergaulan yang sehat. Karena hal yang negatif berawal dari pergaulan dan lingkungan. Kalau kita bergaul dengan orang yang mengenal narkoba, maka lambat laun kita akan terjerumus. Sehingga kalau kita ada lingkungan ataupun kerabat yang mengenal, lebih baik kita menjauh, menghindar, bergaul dengan lingkungan yang positif dan orang-orang yang positif. Setuju sih, betul ya. Kalau kita ada di lingkungan yang negatif ya otomatis kita juga akan masuk ke situ ya. Tapi kalau kita berusaha untuk membangun lingkungan itu positif, menghindari segala macam yang berkaitan dengan narkoba, pasti kita juga akan bersih dari itu Pak Rian ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak Rian sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam terkait dengan narkoba, menurut Pak Rian pernah nggak mengalami atau momen yang paling berkesan membina warga binaan yang punya background kasus narkoba? Seperti apa Pak Rian? Untuk pengalaman berkesan, kebetulan saya di Rutan Pekalongan belum genap 2 tahun ya, baru 1 tahun 8 bulan. Tentunya ada pengalaman berkesan terkait dengan warga binaan maupun kaitan dengan narkoba. Karena saya sendiri di bidang
penegakan aturan. Yes. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan ini penegak aturan yang ada di dalam rutan. Jadi warga binaan yang ada pelanggaran pasti bersentuhan dengan saya. Kebetulan ada pengalaman di sekitar bulan November 2024. Itu kami melakukan penggagalan. Memang bukan narkoba, tapi itu obat terlarang jenis psikotropika. Itu obat alprazolam 100 butir yang disembunyikan di dubur oleh tahanan yang sepulang sidang. Ternyata itu diselundupkan ketika di sel pengadilan. Sampai akhirnya kami proses, periksa, barangnya ada, kita laporkan ke Polres Kota Pekalongan melalui Kasat Narkoba dan yang bersangkutan dinaikkan ke MAP. Jadi menambah perkara yang dijalaninya. Itu yang cukup berkesan karena itu termasuk temuan terbesar kami penggagalan penyelundupan obat terlarang. Iya, betul sekali. Wow, ternyata seberani itu ya Pak Aryan ya. Kalau tadi Pak Aryan sempat cerita ada berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang disembunyikan di alat vital begitu ya Pak ya. Dan ini menarik sekali. Kalau kita telusuri lagi nih, berarti kalau sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba atau mungkin itu tadi psikotropika dan lain-lain di rutan, itu perkembangannya seperti apa Pak? Apakah udah bisa dikendalikan dari kasus terakhir tadi atau gimana? Ya, baik, terima kasih Mbak. Kebetulan setelah penggagalan yang terakhir bulan November sampai dengan saat ini, kami belum pernah ada temuan lagi. Baik upaya penyelundupan maupun barang yang ada di dalam. Jadi setelah penggagalan yang terakhir bisa dipastikan Rutan Pekalongan bersih dari narkoba, tidak ada, bahkan psikotropika. Karena secara umum Rutan Pekalongan ini memang sudah bersih dari narkoba. Tapi obat jenis alprazolam itu masuknya psikotropika. Untuk saat ini kami sempat tes urin terakhir awal bulan ini, baik petugas maupun warga binaan hasilnya nihil, negatif narkoba seluruhnya. Wah, luar biasa, diapresiasi juga untuk rutan Kota Pekalongan atas usaha dan dedikasi yang luar biasa sampai betul-betul nihil dari zat-zat nihil, Mbak. Betul, zat-zat narkoba ataupun psikotropika. Nah, Pak, kalau kegiatan yang lebih spesifik ke pencegahan narkoba di dalam rutan, selain tadi mungkin melakukan tes urin beberapa waktu sekali, atau ada kegiatan lainnya juga tidak Pak? Tentunya ada. Kami melakukan upaya pencegahan itu setiap hari Mbak. Karena rutan ini kan ada lalu lintas pengunjung maupun orang yang bukan pegawai. Nah, setuju, betul-betul. Jadi kami selalu melakukan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang memasuki ke rutan, diperiksa secara mendetail, baik orang maupun barang. Tentunya itu upaya dari kita menghindari barang-barang terlarang termasuk narkoba. Berarti misal ada besuk gitu ya, membawa sesuatu itu akan dicek terlebih dahulu. Pasti kita periksa. Kalau misalkan bawa makanan begitu Pak? Termasuk makanan Mbak, makanan kita periksa. Jadi makanan sebelum masuk ke dalam pasti diperiksa. Jadi setelah pendaftaran ada pemeriksaan makanan, baru pemeriksaan orang. Nah ini juga mungkin bisa menjadi informasi ya untuk mungkin keluarga yang ingin membesuk warga binaan. Apa saja sih yang tidak boleh dibawa secara spesifik Pak? Ya, untuk besuk atau berkunjung ke warga binaan kami tentunya ada barang yang dilarang. Pertama tentunya narkoba. Narkoba, obat terlarang itu dilarang. Kemudian senjata tajam atau sajam itu tidak diizinkan masuk, termasuk senjata api. Hal-hal yang dilarang lainnya. Hal-hal yang dilarang lainnya termasuk minuman keras, terus handphone, betul. dan barang elektronik lainnya itu dilarang untuk masuk ke rutan. Berarti dari aturan itu saja sebetulnya juga sudah benar-benar bisa menjaga kebersihan dari rutan, dari adanya benda-benda ataupun barang-barang terlarang itu. Nah, kalau kita kulik lagi nih Pak, dari kasus-kasus yang sudah terjadi kaitannya sama
penyalahgunaan narkoba. Dan tadi yang paling menggemparkan adalah yang barusan tadi Pak Aryan cerita. Sebenarnya modusnya itu apa sih Pak? Ya, baik. Selama saya di Rutan Pekalongan itu ada beberapa modus untuk upaya penyeludupan obat terlarang. Saya bilang obat terlarang karena selama saya di Rutan Pekalongan, saya belum pernah menemukan jenis narkoba. Jadi yang kami temukan hanya jenis psikotropika, yaitu eksimer dan amprazzolam. Itu yang pernah kami temukan selama saya di Rutan Pekalongan. Modus-modusnya yang pertama tadi yang sempat saya ceritakan, diseludupkan melalui dubur atau organ vital, kemudian diseludupkan melalui pelemparan. Jadi orang luar melempar melewati tembok beranggang. Nanti ada yang mengambil, biasanya dari pekerja atau tamping. Kemudian modus lainnya melalui gerobak sampah. Itu modus lama, tapi saya tahu bahwa ada modus itu. Kurang lebih. Terus tentunya nggak jauh juga dari pengunjung. Tentunya ada modus penyeludupan melalui pengunjung. Dan biasanya yang melalui pengunjung dicampur dengan makanan. Jadi agak susah kita nyarinya. Iya ya. Berarti ketika itu dikonsumsi oleh warga binaan, apa sih sebenarnya yang mereka harapkan? Apakah untuk apa gitu Pak? Ya pasti akan ada efek mungkin fly dan sebagainya, tapi sebenarnya apa Pak yang mereka cari? Kalau sepengakuan mereka itu mencari ketenangan katanya. Karena mengonsumsi obat menjadi tenang menurut si pecandu. Tapi ada obat-obat lain yang efeknya bukan tenang sebenarnya. Lebih ke agresif, menimbulkan rasa keberanian. Itu yang merepotkan karena ketika efeknya menimbulkan keberanian dan agresivitas itu akan rawan terjadi perkelahian dengan sesama warga binaan. Oh iya ya, jadi malah membahayakan sesama warga binaan yang lain. Iya betul. Oke. Kemudian Pak, kita mau tahu juga nih terkait dengan kendala dan juga hambatan yang dihadapi oleh para petugas dalam upaya pencegahan ini. Karena tadi kan banyak ya Pak yang modusnya ada diselundupin di sampah, dilempar. Nah itu kendala dan juga hambatannya seperti apa? Ya, terkait dengan kendala, tentunya yang pertama kami masih mempunyai keterbatasan terkait dengan sarana dan prasarana keamanan. Yang pertama, kami di rutan kami belum ada X-ray barang maupun orang. Jadi kita meriksanya masih manual menggunakan indera, baik tangan, penglihatan, raba dan sebagainya, termasuk barang maupun orang. Jadi kami belum ada alat X-ray untuk melihat penerawang ke barang-barang yang dibawa maupun orang. Belum ada X-ray barang maupun orang. Kemudian kita keterbatasan dengan CCTV. CCTV kita yang aktif saat ini cuma ada 16 titik dan itu tidak cukup. Karena masih di titik-titik blok yang blok saja baru terkena 3 kamera, tersorot 3 kamera, itu masih kurang. Ada titik-titik blok yang belum tersorot kamera, karena idealnya kameranya minimal 32 minimal. Ini masih belum ideal. Jadi pengawasannya masih terbatas. Tentunya tidak hanya mengandalkan pengawasan CCTV, tapi ya kita kerahkan petugas kontrol keliling, pengawasan langsung karena keterbatasan CCTV itu. Oke, berarti tadi dibutuhkan alat X-ray, kemudian para petugas yang ditugaskan untuk mengecek itu juga masih kurang, dan kendala di CCTV. Berarti untuk mengatasi itu, yang upaya yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan Pak, atau bagaimana? Iya, tentunya kami meningkatkan pengawasan secara langsung. Oke, baik. Jadi petugasnya turun langsung mengecek ke area kamar, area hunian, area blok, sampai area beranggang atau luar gedung hunian. Oke, baik. Nah, kalau dari kendala dan juga tantangan tadi, kira-kira dukungan ataupun kolaborasi yang diperlukan bersama dengan rutan itu bagaimana Pak? Terkait dengan stakeholder yang lain? Ya, tentunya kami butuh dukungan dari stakeholder, baik dari TNI, Polri,
BNN maupun Dinkes kaitannya dengan narkoba, tentunya kami butuh dukungan alat tes urin, karena alat tes urin kami juga keterbatasan. Untuk bisa mengetes seluruh warga binaan tentunya nggak bisa dilaksanakan setiap bulan, jadi kita ngeceknya berkala karena keterbatasan. Kemudian terkait dengan APH lain Polri, tentunya kami butuh dukungan apabila ada temuan. Tentunya untuk menaikkan ke pidana kita perlu berkolaborasi dengan Polri, seperti yang temuan yang pernah tadi saya sampaikan. Kami berkomunikasi dengan Sat Narkoba Polres. Berarti dukungan dari Polri, kemudian juga dukungan dari pemerintah begitu ya, terkait dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk pencegahan narkoba. Nah, kalau sejauh ini Pak, perkembangan di Rutan Kota Pekalongan sendiri sudah ada berapa warga binaan yang ada di situ? Saat ini warga binaan yang ada di Rutan Pekalongan 287 per hari ini. Per hari ini. Ya, dengan kapasitas yang hanya 197. Jadi over kapasitas sekitar 45% dari kapasitas yang ada. Jadi kamar yang seharusnya diisi sekian tentunya lebih banyak dari peruntukannya. Over kapasitas. Over kapasitas sampai 45%. Kurang lebih 45%. Oke, kemudian dari situ Rutan sendiri bagaimana cara mengatasi itu atau antisipasinya? Tentunya kami secara berkala melakukan pemerataan isi hunian. Jadi ketika sudah putus menjadi narapidana, kita mengutamakan narapidana yang hukumannya lebih tinggi, kita sebarkan ke lapas-lapas lain, sehingga isi dari Rutan Pekalongan stabil, tidak terlalu over lebih banyak lagi. Tentunya disebar ke UPT-UPT lain atau lapas-lapas lain di Jawa Tengah. Oke, baik. Wow, ternyata luar biasa ya dinamika yang ada di Rutan. Kegiatannya juga luar biasa, pencegahan narkoba juga ternyata sedetail itu dan seketat itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri, apa sih pesan-pesan untuk warga binaan dan untuk warga Kota Pekalongan supaya tetap bisa menjaga diri, hidup bersih dan hidup bebas dari narkoba? Ya, pesan-pesannya jauhi narkoba, patuhi aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak memenuhi rutan kami yang sudah over kapasitas ini. Jadi warga binaan, jadi warga negara yang baik saja di masyarakat. Tidak perlu menjadi warga binaan kami. Iya betul, jangan sampai menjadi warga binaan karena udah over capacity Pak ya. Ini Pak Rian juga sudah bekerja keras harus kesana kemari untuk memastikan semuanya aman dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Maka silakan teman-teman yang ada di seluruh Kota Pekalongan, anak muda, pokoknya dari segala usia ya Pak ya, harus betul-betul menjaga diri, tidak menerobos batas-batas aturan yang ada dan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik, jangan menjadi warga binaan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot Case Plat Merah kali ini bersama saya Farah Farhad dan juga Pak Rian, dan sampai jumpa di episode-episode seru lainnya bersama di Hot Case Plat Merah Suara Merdeka. Jauhi narkoba, patuhi aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak memenuhi rutan kami yang sudah over kapasitas ini. Jadi warga binaan, jadi warga negara yang baik saja di masyarakat. Tidak perlu menjadi warga binaan kami. Iya betul, jangan sampai menjadi warga binaan karena udah over capacity Pak ya. Ini Pak Rian juga sudah bekerja keras harus kesana kemari untuk memastikan semuanya aman dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Maka silakan teman-teman yang ada di seluruh Kota Pekalongan, anak muda, pokoknya dari segala usia ya Pak ya, harus betul-betul menjaga diri, tidak menerobos batas-batas aturan yang ada dan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik, jangan menjadi warga binaan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Hot Case Plat Merah kali ini bersama saya Farah Farhad dan juga Pak Rian, dan sampai jumpa di episode-episode seru lainnya bersama di Hot Case Plat Merah Suara Merdeka.